Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Luwu. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Lisna H. Adam, Nabila Wulandari, Siska Sasmita, Susan Febrianti, Utami Indah, dan Siti Zahra. Langsung saja kita masuk pada materi pertama. Materi pertama ini mengenai kekuasaan, yang dimana akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum itu kita harus tahu apa sih kekuasaan itu. Yang Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Siti Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas kekuasaan. Kekuasaan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kekuasaan formal dan yang kedua itu ada kekuasaan personal. Tapi yang saya akan bahas pertama yaitu kekuasaan formal. Kekuasaan formal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan koresif, yang kedua kekuasaan reward, dan yang ketiga yaitu kekuasaan legitimate. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu kekuasaan koresif. Kekuasaan koresif yaitu kekuasaan yang didasarkan pada rasa takut. Orang bereaksi pada kekuasaan ini dengan rasa takut akan dampaknya. Ditingkatkan organisasi, kekuasaan paksaan atas B terjadi jika A bisa menunda atau mendemosi B berdasarkan anggapan A atas kinerja B. Di sini juga ada kekuasaan reward, yaitu lawan dari kekuasaan koresif. Orang taat pada keinginan dan aturan karena dengan demikian bisa menghasilkan keuntungan positif. Imbalan bisa finansial, tingkat upah, kenaikan upah, bonus, atau non-finansial, pengakuan promosi, kolega bersahabat, waktu shift yang enak. Nah, di sini ada kekuasaan legitimate juga, dari kekuasaan formal juga. Nah, kekuasaan legitimate yaitu kekuasaan ini bisa berasal dari jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Di sini juga ada kekuasaan personal. Kekuasaan personal juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan pakar, nah yang kedua ada kekuasaan rujukan, dan yang terakhir ada kekuasaan koneksi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pengertian kekuasaan tersebut. Yang pertama, kekuasaan pakar, yaitu kekuasaan ini muncul akibat kepakaran, keahlian khusus, atau pengetahuan. Kepakaran sudah menjadi salah satu sumber kekuasaan yang paling berpengaruh di dunia. Nah, di sini ada kekuasaan rujukan, yaitu kekuasaan didasarkan atas identifikasi dengan orang yang punya sumber daya atau sifat personal yang dikagumi oleh banyak orang. Nah, yang terakhir itu ada kekuasaan koneksi, yaitu individu punya akses langsung pada orang dengan posisi tinggi dalam hierarki organisasi atau politis berpengaruh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu politik. Politik adalah penggunaan power kekuasaan agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan terletakkan. Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan yang dimana politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan
yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya perilaku politik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perilaku politik sah. Pada perilaku politik sah ini mengacu pada politik sehari-hari yang wajar, yaitu menyampaikan keluhan kepada penyelia, memotong rantai komando, membangun koalisi, menentang kebijakan atau keputusan organisasi melalui pemogokan atau dengan terlalu berpegang ketat pada ketentuan yang ada. Yang kedua, perilaku politik tidak sah. Pada perilaku politik tidak sah ini menyimpang dari aturan main yang digariskan. Kegiatan yang tidak sah tersebut meliputi sabotase, melaporkan kesalahan, dan protes simbolik seperti mengenakan atribut pakaian tanda protes, dan sejumlah karyawan yang secara serentak berpura-pura sakit agar tidak perlu masuk kerja. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ada 7 taktik memainkan politik dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan ketidakmampuan alternatif pengganti. Yang kedua, meningkatkan kedekatan dengan pimpinan atau manajer yang berkuasa. Yang ketiga, membangun koalisi, konspirasi, dan kooptasi. Yang keempat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. Yang kelima, menyalahkan atau menyerang pihak lain dengan isu atau penciptaan opini. Yang keenam, manipulasi informasi. Dan yang terakhir, 7, menciptakan dan menjaga image yang baik dan terpuji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang mengenai hubungan kekuasaan dan politik. Apa sih itu kekuasaan politik? Nah, di sini kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat. Pada umumnya, bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasikan sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan atau yang biasa disebut authority. Kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.